Kami tidak percaya bahwa membunuh kepada orang-orang yang tidak seiman, orang-orang yang dinyatakan kafir itu masuk surga dan beroleh bidadari. Hal itu karena bertentangan dengan kitab para nabi sebelumnya. Demikian pula ajaran membolehkan poligami. Itu juga bertentangan dengan kitab para nabi sebelumnya. Karena yang dulunya nggak ada batasan jumlah istri, setelah abad 1 ada batasan jumlah istri, hanya boleh 1 orang saja pada kitab perjanjian baru. Selanjutnya Allah berfirman, laqad kafara alladzina qalu innallaha masiha ibna Maryam. Sungguh kafir orang yang berkata bahwa Al-Masih itu adalah Allah atau dipersamakan dengan Allah. Al-Masih itu dijadikan Tuhan. Nah, kurang lebih begitu. Bagaimana tentang Al-Masih itu kita baca dulu di sini ya. Nomor surat 3, Ali Imran ayat 3347, demikian pula nomor surat 19 Maryam ayatnya 28. Di situ Ali Imran atau keluarga Amram kalau di Alkitab, dia di sini ingin punya anak, nanti kalau hamilnya itu lahir anak laki-laki, dari kehamilannya itu akan diserahkan untuk fisabilillah begitu. Namun ternyata yang lahir adalah anak perempuan. Nah, kan nggak sama antara aktivitasnya anak perempuan untuk kegiatan sabilillah, demikian pula yang lahir kok bukan laki-laki begitu. Kemudian pemeliharaan Maryam, tumbuh dia dengan baik, diserahkan pada Zakaria. Zakaria juga sudah tua, ingin punya anak, dia itu mandul. Kemudian di mihrab dia berdoa, ya Tuhan, ya Allah berikanlah kami anak. Nah, dijawab oleh malaikat bahwa dia dikabulkan oleh Allah doanya itu. Nah, Zakaria karena sudah tua, bagaimana saya ini dikasih tanda, kemudian diberi tanda bisu selama 3 hari. Dari sini kita bandingkan dengan yang ada di kitab suci Injil. Di situ Maryam lahir tanpa suami. Kalau di Injil, di situ di tempat terjadinya peristiwa itu ya, di Bethlehem. Kalau di sini Maryam ada tunangannya Yusuf yang waktu itu akan memutuskan pertunangan dengan Maryam karena Maryam mengandung oleh Roh Kudus, tapi oleh malaikat Tuhan tidak diperbolehkan supaya tetap dilanjutkan dengan Maryam. Namun mereka tidak berhubungan suami istri. Dan kita bisa tahu bahwa ada maksud di situ, yaitu 1, melindungi Maryam dari hukum ranjam, karena yang berlaku waktu itu yaitu Taurat ya. Kalau hamil tanpa ada suami, nah, kena hukum ranjam. Kemudian juga masih lagi dia itu pergi ke Mesir, balik lagi ke Kanaan, ke Israel. Berikutnya bisunya 3 hari Zakaria itu. Zakaria itu bisu 3 hari. Kalau di sini bisunya ya sejak berdoa itu bisu, dikabulkan doanya itu bisu sudah. Sampai lahir orang-orang itu menanyakan, dikasih nama siapa ini anakmu ini? Nah, diberi nama siapa? Karena orang-orang sudah terbiasa pakai kode-kode karena si Zakaria itu bisu. Tuliskan saja. Di situ Zakaria bisa mengucapkan Yahya, Yohanan atau Yohanes kalau sekarang ya. Tapi kalau di Ibraninya Yohanan. Berarti bisunya itu selama mengandung istri Zakaria itu, Elizabeth itu. Baru bisa bicara lagi normal sampai dia melahirkan. Nah, orang-orang jadi heran, oh tanda apa ini, mau jadi apa Yahya ini. Nah Yahya itulah yang nanti akan jadi saksi Yesus bahwa dia itu adalah yang ditunjuk pada kitab Yesaya. Ada orang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan bagi Tuhan. Jadi yang menyatakan
awal tentang kesaksian Yesus, Nabi Yahya atau Yohanan. Selanjutnya yaitu tentang Zakaria. Zakaria ini kalau ditulis dengan originalnya namanya Zaharyahu. Zaharyahu. Jadi kalau diarabkan jadi ya gitu saja. Tapi kalau aslinya belakangnya itu bukan ya. Yahu. Yang asli Zaharyahu. Yahu menunjuk nama Tuhan, Tuhannya Zakaria. Begitu juga kalau misalnya bahasa Jawa misalnya, Bejo Subekti. Nanti diarabkan. Nulisnya repot, bacanya repot. Maknanya bisa hilang. Bejo Subekti diarabkan. Maknanya bisa hilang. Demikian pula Yesus. Yesus, malaikat memberi perintah pada Yusuf itu atau Maryam, nanti anak itu diberi nama Yesua. Kasih dia nama Yesua karena dia akan menyelamatkan umatnya. Yesua punya arti Yahweh, Yahweh menyelamatkan. Atau dengan bahasa yang lebih sopan, Tuhan Juru Selamat. Kalau Yesua tulisannya Ibraninya begini, ada konsonan Y ini ya, konsonan Y ini, Yod ini. Jika Tuhan menuduh orang Kristen itu adalah menyatakan bahwa orang Kristen itu kafir, maka jika diarabkan, yang paling mendekati adalah ini. Ya, sin, waw, ain. Karena ini ya, sin, waw, ain. Yesus itu orang Ibrani, ya, tulisan Ibrani, orang Israel dari suku Yahudi. Jadi inilah tulisan yang paling tepat jika diarabkan jadi ya sin waw ain. Karena ini ya sin waw ain. Itu pun tidak bisa dengan tepat ya. Ini saya katakan tidak bisa dengan tepat karena ini tulisan Ibrani ini, huruf-hurufnya ini, tiap-tiap huruf itu ada angka gematria, ada piktograf. Jadi makanya nggak bisa untuk di sembarangan untuk di translate, untuk di terjemahkan ke bahasa lain. Namun kita hidup di perjanjian baru di zaman Injil ini, itu Tuhan mengetahui kelemahan kata-kata bahasa segala bangsa ya, Injil beritakan pada segala bangsa, maka Tuhan mengetahui hal itu. Kita tidak terikat dengan kata-kata itu. Misalnya ditulis Isa, bahasa Indonesia Isa, nggak apa-apa. Yang penting, oh ini yang dituju, makna apa? Intinya, rohaninya itu tersampaikan, diketahui begitu. Namun kalau Tuhan menyatakan Kristen itu kafir dengan menggunakan Isa pakai huruf ain, tidak mungkin kalau Tuhan, ya, kalau manusia Tuhan memaklumi begitu, tidak apa-apa. Namun kalau Tuhan sendiri pasti dengan yang ini, kalau diarabkan, nggak mungkin pakai ini, pakai ain. Kalau ain maknanya apa? Hilang ini, yodnya ini hilang, y-nya ini hilang, ya-nya ini hilang, ya, y, membawa nama Tuhan. Isa nggak punya makna apa-apa. Kalau Yasu Kristen Arab, Yasu, ya sin waw a, Yahweh, Yahweh, y-nya ini perlu konsonan ini. Jadi tuduhan itu dari Tuhan atau dari manusia. Oke. Berikutnya Zakaria. Zaharyahu ya. Kalau originalnya Zaharyahu. Zakaria ini Zakaria yang nabi apa yang imam? Kalau yang sejaman dengan Yesus
dengan punya anak Yahya atau Yohanan itu, ini abad 1, Zakaria Imam. Zakaria Imam ini yang sejaman dengan Yesus. Tapi kalau yang Zakaria Nabi, ini di sini Maleaki, di sini kitab Perjanjian Lama di sini jejer dengan kitab Maleaki itu 400 tahun sebelum Yesus, tidak sejaman hidupnya. Zakaria Imam itu sejaman dengan Yesus. Zakaria Nabi 400 tahun sebelum Yesus. Yahya adalah anak dari Imam Zakaria. Abad ke-1, kalau Zakaria Nabi 400 tahun sebelum Yesus, tidak sejaman. Kemudian berikutnya, teguran pada Maryam yang waktu itu hamil, dikatakan tanpa suami kalau yang diajarkan Nabi Muhammad itu. Ya ukhta Harun, makana abu kimro asau wa makanat ummuki bagiya. Ye saudara perempuan Harun. Saya garis bawah di sini, ukhta Harun, saudara perempuan Harun. Saudara perempuan Harun. Ini sulit untuk diterima, ya. Sulit untuk diterima. Saudara perempuan Harun. Maryam yang melahirkan Yesus, Maryam, ibunya Yesus, itu abad 1. Di sini Maryam. Maryam, ya. Di sini abad 1. Sedangkan kalau Maryam, saudara perempuan Harun, ini di sini keluarganya Amram ini. Ini Harun, ini Maryam ada di sini, Miriam. Nah, Maryam, ya. Gitu, dan nama ada meleset-melesetnya dikit. Tidak sejaman, saudara. Berapa bedanya? Kalau ini Musa misalnya di Mesir 13 abad misalnya, masih di Mesir, perjalanan keluar dari Mesir, hitunglah 12 abad misalnya. Masa umurnya ibunya Yesus 12 abad, 1200 tahun. Itu suatu yang tidak mungkin, ya, suatu hal yang tidak mungkin. Kenapa sampai terjadi seperti ini? Kemudian kalau masih ada yang kalau ditanya ngeles, ya, Harun yang lain. Harun yang mana? Perjanjian baru itu tidak ada nama Harun. Yang ada Harun itu pada perjanjian lama. Memang dari keluarga Amramnya ini, Musa ini. Kenapa sampai terjadi seperti ini? Ya ukhta Harun. Jadi, laqad kafarul ladzina qalu innallaha masiha bin Maryam. Menulis Isa dengan ain, ya, tidak tepat. Kemudian menulis ibunya Isa bukan Maryam yang abad 1, namun Maryam 1200 tahun sebelum Masehi. Tidak akurat. Tuh, batal demi hukum. Tidak diterima, tidak bisa diterima. Itu saudara. Jadi kami kafir dengan yang demikian, kafir karena tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Kami kan tidak percaya itu berasal dari Tuhan kami atau tidak berasal dari Tuhan. Tuh. Waktu itu yang semacam-macam begini nih, saya pernah waktu masih Islam, saudara, itu saya mau waktu itu nanyakan kok matahari tenggelam di lumpur hitam itu. Nah, saya malah ditanya begitu tuh, udah nggak usah kalian takon. Nah, nanti malah malah melenceng kamu. Matahari tenggelam di lumpur hitam menggambarkan buminya itu datar, ya. Kalau sekarang kok jadi bulat gitu. Terus ini lagi.
petir. Petir itu, kilat itu dulu cambuk malaikat, sekarang kenapa jadi listrik? Yang begitu-begitu itu, dulu itu takut saya mau menanyakan. Karena nanti kalau ragu-ragu, malah disimpangkan sama Allah. Kalau disimpangkan, nggak beragama Islam, nggak masuk surga. Falamazagu azagallahu qulubahum. Ketika nyimpang mereka, tambah disimpangkan oleh Allah hati mereka. Nah, itu.